Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas besar yang kami lakukan. Ah, Lanjut. Nah, di sini ada saya sendiri, Muhammad Farhan Akmal, lalu ada Marcel Frigiano, dan juga ada Rafael Alversi. Selanjutnya pembahasan yang topik yang akan kita bahas ada pendahuluan, dasar teori, evaluasi hasil dan diskusi, lalu terakhir kesimpulan. Ah, Lanjut lagi. Kita mulai dari pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang pemilihan metode, pra pemrosesan data, dan EDA. Latar belakang aritmia adalah kondisi gangguan irama jantung yang menyebabkan denyut jantung yang tidak teratur dan dapat berdampak pada kinerja jantung dan aliran darah pada tubuh. Di era teknologi digital dan informasi saat ini, penggunaan metode komputasi dan kecerdasan buatan di bidang kesehatan menjadi semakin penting, termasuk dalam pengenanganan aritmia. Salah satu algoritma yang kami pakai untuk penyelesaian masalah tersebut adalah AKNN, Naive Bayes, dan juga Decision Tree. Nah, pemilihan metode KNN merupakan algoritma metode pengklasifikasian jarak dengan cara menemukan k-neighbor dari data berdasarkan Euclidean atau jarak lain yang sesuai. Yang kedua ada metode Naive Bayes adalah metode klasifikasi berdasarkan teorema Bayes yang mengasumsikan bahwa fitur-fitur yang terkait dengan suatu objek tidak bergantung satu sama lain. Lalu yang terakhir ada Decision Tree, yaitu algoritma yang menggunakan struktur pohon keputusan untuk menggambarkan serangkaian aturan logis yang digunakan untuk mengklasifikasikan atau memprediksi data. Lalu kita lanjut ke prapemrosesan. Pertama yang kami lakukan adalah mengimport library yang dibutuhkan. Selanjutnya kita membaca dataset, lalu mengkategorikan atribut dan menjadikannya untuk kolom nama. Lalu kita melakukan basic data exploration. Yang pertama ada head, depth untuk menampilkan 5 kolom pertama, ada tail untuk 5 kolom terakhir. Lalu ada shape untuk menampilkan dimensi, dev info untuk menampilkan informasi, dan dev describe untuk menampilkan distribusi data. Lalu ada perubahan nilai missing value. Pertama, kita mengganti value tanda tanya dalam data menjadi none atau not number. Ini visualisasi jumlah value none per kolom. Lalu kita menghapus kolom J karena memiliki value none terlalu banyak, melebihi 80% dari data. Lalu kita imputasi, yaitu menggantikan nilai none dengan nilai mean dari kolom tersebut. Lalu kita menghapus data yang memiliki value satu jenis saja karena kita anggap tidak terlalu penting jika satu kolom hanya memiliki satu value. Lalu kita mengubah data yang tidak masuk akal. Pertama ada yang memiliki orang yang memiliki tinggi 780 cm, kita ganti menjadi 78 cm. Lalu selanjutnya ada yang memiliki tinggi 608 cm, kita ganti menjadi 68 cm. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Marcel. Baik, terima kasih Akmal. Lanjut kita eksplorasi data analis. Kita yang pertama menganalisis karakteristik utama datanya. Di sini ada class name-nya ada sekitar segini. Lanjut. Lalu kita mengurutkan dataset berdasarkan atribut kelas dengan share value, lalu menghitung frekuensinya dan hasilnya segitu. Oke, lanjut. Lalu kita menampilkan jumlah data yang ada berdasarkan kelasnya dan menghitung jumlah data dalam setiap kelas. Di sini ada grafik dari jumlah data per kelas. Lalu di sini mengubah list value-nya. Lanjut. Lalu kita menghitung presentasi kategori. Di sini grafik dari presentasi data per kelasnya. Lalu di sini codingannya. Lanjut. Melihat distribusi data pada atribut numerik. Di sini dapat dilihat distribusi data pada atribut numeriknya seperti age, height, weight, dan heart rate. Di situ terdapat perbedaan
yang cukup berbeda. Lanjut. Lalu kita memeriksa outlier dengan cara numeric column, lalu kita looping dan, hasilnya, eee, next. Nah, ini hasil dari looping-an tersebut. Ini outlier pada edge, ini pada height, ini pada weight, dan ini, pada heart rate. Oke, lanjut. Lalu kita melihat hubungan antara atribut numerik. Kita menggunakan heat map untuk melihat hubungannya, kita korelasikan dan, ini hasilnya di sebelah kiri. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Noval. Ya, baik, terima kasih Mas Del. Di sini akan menjelaskan materi dari tiga jalan kami juga. Yang pertama, kita menganalisis algoritma KNN atau menurut algoritma. KNN adalah algoritma yang didasarkan pada prinsip bahwa objek dengan atribut yang mirip tentu memiliki label yang sama atau nilai target yang mirip. Algoritma ini menggunakan data pelatihan yang dapat memprediksi label atau nilai target dari data yang sudah diketahui. Lalu terdapat beberapa cara kerja dari algoritma KNN itu. Pertama adalah persiapan data, yaitu memastikan bahwa data yang digunakan sudah siap seperti membagi data menjadi data testing dan data training. Selanjutnya adalah menentukan nilai K, terus pilih nilai sesuai yang sesuai untuk model KNN. Selanjutnya adalah menentukan metrik jarak, dan yang keempat adalah menormalisasi data. Yang kelima adalah proses klasifikasi dan evaluasi model, juga optimalkan model. Lalu bisa dilihat konsisten dari KNN itu sendiri, itu juga dari pembagian data, ada kita normalization, terus menentukan nilai K dan menentukan model, pembuatan variabel prediksi, dan perhitungan hasil akurasi. Lihat dari mainnya. Lalu selanjutnya kita implementasi menggunakan PCA dan mendapatkan hasil akurasinya. Jadi dari mainnya. Lalu selanjutnya adalah naive Bayes. Naive Bayes adalah sebuah algoritma pembelajaran mesin yang didasarkan pada teorema probabilitas Bayes dengan asumsi bahwa setiap fitur variabel dalam metode adalah independen satu sama lain. Algoritma ini sering digunakan untuk klasifikasi data dengan menghitung probabilitas data yang sudah seperti diamati. Cara kerjanya adalah pertama kita harus mempersiapkan data, yang kedua adalah menentukan jenis naive Bayes yang akan digunakan, yang ketiga adalah kita menghitung probabilitas kelasnya, keempat adalah menghitung probabilitas fitur setiap nilai yang muncul, lalu kelima adalah prediksi kelas, yang keenam adalah evaluasi model, yang ketiga adalah pengoptimalan model. Lalu berikut adalah implementasi dari naive Bayes. Bisa dilihat jaringannya. Pertama kita di data 80% data train dan 20% data set. Selanjutnya kita melakukan min-max normalization, terus kita mengklasifikasi data dan train model, pembuatan variabel prediksi, dan perhitungan hasil akurasi. Selanjutnya kita akan menggunakan PCA. Lihat jaringannya. Setelah kita menggunakan PCA, lalu kita mendapatkan nilai akurasinya. Selanjutnya adalah evaluasi hasil dari diskusi. Hasil analisisnya adalah bahwa hasil analisis yang telah kami lakukan bahwa algoritma KNN setelah dilakukan perhitungan dan menggunakan metode KNN didapatkan hasil akurasi sebesar 62,64%, sedangkan setelah dilakukan PCA mendapatkan hasil akurasi sebesar 59,42%. Naive Bayes sendiri setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode naive Bayes didapatkan hasil akurasi sebesar 82,42%, sedangkan setelah dilakukan PCA mendapatkan hasil akurasi sebesar 65,93%. Lalu saya dari Sentri sendiri setelah dilakukan proses perhitungan dengan menggunakan metode di Sentri didapatkan hasil akurasi sekitar 64,84%, sedangkan setelah dilakukan PCA mendapatkan hasil akurasi sekitar 70,33%. Untuk evaluasi sendiri berdasarkan pengolahan data yang sudah dilakukan didapatkan bahwa algoritma naive Bayes memiliki kinerja awal yang membuatkan namun kurang stabil. Setelah melalui proses PCA, selain algoritma dari Sentri menunjukkan peningkatan kinerja yang melalui PCA. Sementara itu, algoritma KNN menunjukkan kinerja yang bagus dan kinerja yang rendah dibandingkan hasil kinerja sebelum melalui PCA. Sebelum melalui algoritma PCA, algoritma naive Bayes merupakan yang terbaik jika dibandingkan oleh ketiganya. Sedangkan kalau dibandingkan hasil kinerja yang sudah melalui PCA, algoritma di sendirilah yang memiliki kinerja terbaik. Untuk kesimpulannya sendiri bisa dilanjut oleh Akmal.